Amin. Amin. Nah, teman-teman selamat malam. Hari ini kita akan membahas temanya Roots in Love ya, berakar. Kita akan temanya untuk malam hari ini kita akan membahas tentang berakar nih. Berakar. Oh ya, mungkin ada teman-teman juga belum tahu. Jadi di bulan November ini kita membahas tentang buah-buah roh, yang dimana kita akan mempelajari ketika kita di minggu lalu kita udah belajar tentang bertumbuh dan kita sebagai biji ini kita harus mati dulu, terus kita baru bertumbuh, dan makanya hari ini kita membahas nih bagaimana ketika kita bertumbuh kita berakar di dalam Tuhan. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, untuk kayak tumbuhan aja lah, tumbuhan ketika dia mau tumbuh pasti banyak banget hambatannya. Entah mungkin nanti dia lagi mau numbuh nih, misalkan buah mangga lah, buah mangga lagi mau tumbuh, misalkan dia kadang-kadang suka kekeringan, kadang-kadang misalkan dia udah diairin ternyata terlalu basah dan jadi dia mati. Susah banget teman-teman, berakar itu susah banget. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mungkin mau berakar di dalam Tuhan, ketika kita udah mulai fokus sama Tuhan, pasti ada aja hambatannya. Misalkan entah yang kita terjadi di kehidupan kita, misalnya kita sudah bekerja, ketika kita bekerja, mungkin ketika misalkan kita malam hari ini mau komsel, tapi ternyata kerja kita hari ini banyak, dan atau mungkin ketika kita jalan pulang macet, atau ketika kuliah ataupun di bangku sekolah, ternyata ada ujian, ada apa, sulit banget teman-teman. Dan hari ini kita akan membahas dulu lebih dalam dari Kalidia. Nah, sebelum kita memulai komsel pada malam hari ini, kita mau buka dulu teman-teman dengan sebuah nyanyian. Saya persilahkan Kakak Teo untuk bernyanyi, Kak Teo. Oh jadi ya, gue kira bercanda lu, Nes. Ini nih. Gue baru mau ngambil makan. Tentu tidak bercanda. Yang tadi aja Kak Teo lagunya boleh. Aduh. Sembari share screen ya Kak Teo ya. Emang bisa ya? Oh bisa. Bisa. Sudah saya atur. Oh di record ya? Oh maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa di-cut. Ini kan reality show Kak. Reality show. Tinggal saya cut. Mana sih tadi? Oh ini dia. Selamat malam teman-teman. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan saya Theo. Kayak acara apa aja. Ya teman-teman, kita akan menyanyikan pujian sebelum kita masuk lebih dalam ke komsel kita. Semoga ini menjadi penguatan juga dan menolong kita untuk mempersiapkan diri ya. Ya, kita akan bernyanyi bersama-sama. Tapi di mute ya. Biar nggak koang. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku,
bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ya, Ya, lanjut. terima kasih ya Kak Teo atas pujiannya. Oke, kita lanjutkan kali dia. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk membuka konser pada hari ini. Mari. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Ini saya mulai dengan doa dulu atau enggak biasanya atau langsung? Boleh, doa lagi boleh. Yuk kita berdoa ya kalau gitu. Tuhan, terima kasih bahwa di tengah situasi sekarang kami tidak bisa bertemu langsung, tapi dengan teknologi yang Tuhan anugerahkan, kami tetap bisa bersekutu bersama-sama dimanapun kami berada. Kami mau belajar Tuhan supaya kami boleh semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan sendiri yang beri kami hikmat supaya kami bisa mengerti dan memahami setiap firman yang mau kami renungkan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan sertai juga buat teman-teman yang mungkin masih dalam perjalanan, biarlah mereka Tuhan beri kelancaran dan boleh ikut bergabung bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini saya bisa share screen ya? Bisa Kak? Oke. Langsung. Saya coba ya. Wait. Kok nggak bisa? Ya. Ya teman-teman, tema yang dikasih ke saya itu Roots in Love, jadi berakar di dalam kasih. Terima kasih Nanus tadi udah jelasin, jadi makin tahu konsepnya secara utuh. Jadi ternyata ini bagian dari ini ya, membayangkan seperti pertumbuhan sebuah, membayangkan pertumbuhan tanaman gitu ya, mulai dari dia biji sampai dia jadi pohon yang berbuah lebat dan sebagainya. Ada proses yang harus dilalui untuk bisa sampai ke sana. Nah, teks yang dikasih atau ayat yang dikasih itu dari Efesus pasal 3 ayat 17 yang berkata demikian, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih gitu ya.
Kalau temanya sendiri rasanya diambil dari terjemahan menurut bahasa Inggrisnya gitu ya. Karena di situ pakai kata root gitu kan, rooted and established in love. Ini yang versi NIV. Nah, kita akan fokus teman-teman di dalam pada kata root ya. Jadi pada kata roots atau root. Roots atau root itu akar. Akar yang kalau di dalam bahasa Yunaninya itu berasal dari kata eris, ya ini harusnya W-nya ini maksudnya erizomenoi atau kata dasarnya itu rizo dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunaninya rizo, yang kalau diterjemahkan bisa berarti itu bahwa artinya berakar secara kuat tadi, atau ini bicara soal tanaman itu jadi kuat, nggak gampang roboh kalau dia akarnya itu bisa menancap lebih kuat kan gitu. Jadi yang membuat tanaman itu bisa kuat kena angin atau apa, dia nggak gampang tumbang, nggak gampang goyah, itu kan dia sangat bergantung pada akar yang kuat gitu. Kalau kita dulu belajar biologi ya gitu, coba di sini ada anak-anak IPA. Enggak ya. Kebetulan saya anak IPS ya, SMA-nya gitu. Saya cuma belajar sampai kelas 1 SMA. Ya, kalau belajar di ilmu biologi, belajar di biologi dulu kan kita belajar jenis-jenis akar tuh, akar tunggal, akar serabut dan sebagainya kan gitu. Kalau yang akar serabut itu kan membuat tanaman itu lebih gampang dicabut. Tapi kalau kita bicara akar yang lebih besar, yang lebih kuat, itu akan membuat tanaman jadi nggak gampang dicabut. Makin keras tanah yang ditumbuhi, makin keras jenis tanahnya, tanah yang makin penuh bebatuan dan sebagainya gitu, tanah yang keras, akar itu biasanya tumbuh makin kuat karena supaya tanamannya itu nggak gampang tumbang, nggak gampang tercabut. Nah, kata rizo ini bisa berarti berakar tadi atau established, jadi apa ya? Dia kuat, menetap, tetap teguh begitu, nggak gampang goyah. Nah, kata rizo ini yang dalam bahasa Yunani tadi, teman-teman sekalian, nah ternyata punya sejarah panjang gitu ya. Artinya ada juga kedekatannya dengan bahasa Latin, itu radix atau radikalis. Kalau kita ingat tanaman-tanaman atau buah atau sayur yang biasanya dari umbi-umbian, umbi yang bisa dimakan itu kan biasanya bisa disebut radish gitu ya. Jadi entah sayur atau buah yang umbinya bisa dimakan, bisa dikonsumsi gitu ya, yang edible. Nah, kata radix atau radikalis. Kalau kita mungkin hari ini kata radikal, apa yang teman-teman bayangkan dengan kata radikal? Boleh nyalain mikrofonnya deh, misalnya teman-teman pengen ngomong soal, kalau apa sih yang terbayang dalam pikiran teman-teman ketika bicara soal kata radikal atau radikalis? IPS-nya juga jelek nih ya. Radikal tuh apa ya biasanya? IPS-nya juga jelek. Coba, kalau di Indonesia ya, nih, radikal tuh apa sih? Kayak apa ya? Kayak orang kan biasa, wah ini radikal nih, radikal. Nah, itu kan di anak apa ya, Instagram, Twitter, Facebook tuh kan di medsos sering banget tuh muncul kata radikal kan gitu. Iya betul. Itu radikal apa ya tuh? Apa ya garis radikal? Keras nggak sih Kak? Oh iya benar. Kayak garis keras banget nih gitu kayak. Nah, garis keras gitu kan, kesannya kata radikal itu identik dengan garis keras dan bahkan kadang itu menjadi identik atau image-nya itu dengan kelompok-kelompok fundamentalis yang bahkan mendekati teroris gitu kan. Betul. Sering-sering orang bilang kan gini, kalau teroris yang berbau agama, berbasis mengatasnamakan agama, sering kemudian kan image-nya disimpulkan bahwa mereka tuh kelompok radikal tuh. Gitu ya, kalau kita lihat di media, di sosial media itu kan sering memberikan image bahwa kelompok radikal itu adalah kelompok yang tidak suka dengan adanya keberagaman atau perbedaan gitu, selalu merasa paling benar, selalu merasa paling oke gitu ya, paling lurus sehingga kemudian
tidak menginginkan adanya keberagaman dan perbedaan. Jadi tindakannya, perkataannya, sikapnya itu menjadi tidak toleran gitu ya, intoleran, menjadi keras dan sebagainya. Itu image yang muncul dari konstruksi sosial kita terhadap kelompok radikalis tadi ya. Nah, tetapi sebetulnya secara terminologi, secara akar katanya sendiri, kalau kita lihat tadi ya berakar itu ya berarti kan bicara akar tuh bicara soal radix atau radikalis tadi. Sebetulnya berakar, nah kita bisa merefleksikan lagi sih sebetulnya, apakah berarti kalau kita menjadi seorang Kristen gitu ya, yang radikal, apakah berarti kita akan kemudian menjadi seorang Kristen yang tidak siap hidup dalam keberagaman, gitu ya, yang nggak siap hidup dalam kemajemukan? Apakah kemudian kalau kita menjadi seorang Kristen yang radikal itu berarti seorang Kristen garis keras macam image di secara konstruksi sosial atau image di media yang dibangun pada saat ini gitu. Nah, tapi teman-teman kalau kita melihat akar katanya tadi dari Efesus pasal 3 ayat 17 sebetulnya radikalis atau radix atau roots tadi itu tidak bicara soal menjadi orang yang garis keras dan tidak siap menghadapi keberagaman dan kemudian menjadi bertindak intoleran dengan menghalalkan berbagai macam bentuk kekerasan ya, baik secara verbal maupun secara fisik. Karena sebetulnya di dalam kata radikalis itu yang mau dimaksudkan adalah soal memiliki pemahaman dasar yang kuat. Ketika di dalam Efesus 3 ayat 17 itu tadi, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus ini, teman-teman sekalian, bahwa yang dimaksud itu adalah bagaimana kita sebagai murid-murid Tuhan, murid-murid Kristus, kalau kita jadi orang Kristen, murid-murid Kristus, kita mesti punya pemahaman dasar yang kuat. Apa sih artinya menjadi murid Kristus kan gitu? Apa sih panggilan seorang murid Kristus misalnya? Jadi bukan soal kemudian menjadi orang yang garis keras dan bertindak intoleran. Karena kalau tadi kita baca ayatnya secara utuh kan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, kata ini saja dikaitkan dengan berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi ini kan sesuatu yang sebetulnya kata radikalis itu secara terminologi tidak negatif seharusnya gitu. Pada perikop ini gitu, karena justru malah dikaitkan bagaimana kita itu menghayati iman kita di dalam Kristus dan bagaimana iman itu yang jadi dan kita punya pemahaman dasar yang kuat itu dikaitkan dengan juga pada kasih gitu. Tindakan kita yang didasarkan pada kasih. Dan dalam Efesus ini, surat kepada jemaat Efesus ini sebetulnya konteksnya teman-teman sedang berbicara tentang situasi jemaat Efesus yang pada masa itu berhadapan atau diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran gitu ya. Rupa-rupa angin pengajaran. Jadi tapi maksudnya rupa-rupa angin pengajaran ini tuh bukan berarti menjadi jemaat Efesus ini bukan berarti terus jadi orang-orang yang sangat eksklusif gitu ya, dan tidak bisa menghargai perbedaan pandangan di tengah kemajemukan, tapi bagaimana mereka justru mesti punya pandangan yang benar nih tentang siapa Kristus, tentang apa yang Kristus ajarkan gitu. Kalau kita lihat di Efesus 4 ayat 14 itu jelas dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebetulnya ini bukan, kembali lagi bahwa ini nggak sesederhana kemudian ini mau bicara tentang rupa-rupa angin pengajaran itu mau bicara langsung soal berarti soal beda agama dan sebagainya, nggak langsung sederhana soal itu, bukan soal identitas keagamaan, tapi bagaimana kita punya pemahaman dasar yang kuat tentang iman Kristen itu sendiri dulu gitu. Nah,
yang kalau kita membayangkan akar gitu ya, pertumbuhan sampai bisa jadi berbuah. Dari situ kita melihat bahwa kita itu baru bisa jadi berkat kalau kita sudah berakar kuat. Nggak mungkin orang bisa jadi sampai pada satu fase di mana dia bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah kalau dia sendiri nggak punya akar yang cukup kuat. Gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan ke soal iman, jadi seperti halnya akar yang butuh nutrisi untuk terus bertumbuh, demikian juga dengan iman atau spiritualitas kita juga butuh nutrisi supaya bisa bertumbuh. Apalagi ketika kita ada di situasi ya tadi tanah yang mungkin lebih keras, yang lebih sulit gitu ya untuk ditembus oleh akar kita, itu justru semakin butuh nutrisi yang baik supaya bisa terus bertumbuh. Nah, kalau kita kaitannya dengan soal iman, berarti kan kita bicara soal pemahaman dulu juga gitu. Ada kaitannya dengan soal pemahaman. Yesaya 50 ayat 4 itu mengatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, kalau kita mau jadi orang yang paham, itu kan kita harus jadi orang yang mau berusaha untuk memahami. Nggak mungkin kita bisa jadi orang yang betul-betul paham kalau kita nggak pernah mau berusaha untuk memahami, kan gitu. Orang salah paham atau orang gagal paham itu kan berarti dia tidak berusaha memahami, kan bisa jadi dia sibuk dengan cara berpikirnya sendiri, misalnya dia sibuk dengan pengertiannya dia sendiri, dia cuma mau mendengarkan apa yang menurut dia benar gitu ya, apa yang dia cuma mau dengerin pendapatnya sendiri, misalnya mau dijelasin berulang kali, mau diajarin berulang kali, dia tetap nggak ngerti gitu, karena dia cuma mau ngerti sendiri. Nah, kalau pakai pendekatan taksonomi Bloom's ini bicara soal ini sih teman-teman, soal bagaimana ngomong soal pendekatan kognitif gitu ya, soal bagaimana orang itu berproses dalam memahami sesuatu. Ada tahapan-tahapannya, ya kita nggak perlu ngafalin ini, tetapi kita cukup melihat bahwa yang pertama orang butuh ingat dulu, ya, mulai dari bawah kan, remember itu, mengingat, lalu memahami, bisa mengaplikasikan, menerapkan, lalu bisa menganalisa, dan setelah menganalisa dia bisa mengevaluasi, dan setelah mengevaluasi dia bisa menciptakan sesuatu yang baru, gitu, meng-create sesuatu, punya karya yang lebih jelas lagi. Nah, bagaimana kita bisa meng-create sesuatu gitu ya, menciptakan sesuatu yang baik, yang punya impact positif gitu, punya dampak buat sekitar kita gitu. Kalau di dalam pemahamannya sendiri aja udah salah nih gitu kan. Gimana caranya kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan itu dengan benar kalau kita pun memahaminya dengan keliru, dengan nggak benar gitu ya, dengan salah gitu. Nah, kemarin misalnya saya ditanya sama salah satu jemaat gitu, orang Kristen tuh boleh nggak sih poligami gitu? Kalau untuk sekarang media sosial tuh segala hal itu menjadi terbuka, segala informasi gitu. Kita terbuka dengan berbagai macam bentuk pandangan dan pikiran gitu. Di Facebook, di Instagram, di Twitter tuh pro kontra itu semua ada gitu ya terhadap segala hal nih. Kalau menurut teman-teman sendiri, orang Kristen boleh nggak sih poligami? Gitu? Misalnya gitu. Lalu jemaat saya ini nanyain gini, bilangnya, kalau nggak boleh poligami, misalnya, kenapa di Alkitab itu Abraham poligami gitu kan, misalnya. Siapa lagi yang poligami? Yakub gitu ya. Habis poligami. Kenapa?
Apalagi Salomo. Aduh, ya Nah, ampun, Salomo tuh poligami luar Iya, empat biasa. lagi itu Salomo. ribuan gitu ya kan. Salomo, benar. Nah, Semua poligami. nah itu pertanyaan yang sebetulnya penting untuk direfleksikan bersama begitu. Apakah berarti gitu ya, kalau itu ada di dalam Alkitab misalnya, tertulis dan diceritakan, dibuka gitu ya, kemudian itu menjadi bahwa oh berarti orang Kristen boleh kayak gitu. Nah ini kan perlu diuji nih, apakah pemahaman yang kayak gini nih bener nggak sih gitu kan? Ini kan berarti kita memahami secara harafiah sebetulnya. Kalau di Alkitab ada yang begitu, berarti orang Kristen boleh dong. Nah ini kan pemahaman yang sepotong-sepotong sebetulnya, pemahaman yang harafiah banget. Padahal kan kita bisa juga memahami gini, Alkitab itu tidak hanya menunjukkan kehidupan yang ideal gitu dari tokoh-tokoh Alkitab. Justru kenapa sih cerita-cerita seperti Abraham yang punya 2 istri gitu ya, terus Yakub yang punya 4 istri, Salomo yang punya ribuan, bahkan kayak kata Kak Yael tadi, itu kan sebetulnya justru mau menunjukkan bahwa kalau dilihat secara utuh cerita mereka itu penuh dengan ketidakadilan misalnya, gitu. Penuh dengan konflik dan ketidakadilan. Abraham dari istri yang pertama, anaknya adalah, saya lagi mau ngetes nih. Abraham anaknya yang pertama, dari istri yang pertama. Kalau pada nggak bisa Ayo. katekisasi ulang ya. Betul Kak. Atau sekolah lagi sama si Agustin. Katekisasi ulang, baptis Sama ulang. Tante Feni, gitu. Itu sama Tante V. Kak, siapa anak pertamanya Abraham? Coba, saya ngetes aja. Ishak nggak sih? Dari istri yang pertama. Ishak bukan? Itu loh. Ishak kan? Betul, Ya, Ishak, betul. Dari istri yang kedua. Dan ini kita lagi ngomongin berakar nih, berarti perlu belajar gali lebih dalam lagi nih, nutrisinya perlu lebih banyak nih. Dari istri yang kedua? Ismail bukan sih? Betul, Ismail. Siap, mantap, bagus Sar. Tepat pada waktunya. Berarti langsung penatua dia, nggak usah katekisasi, jangan-jangan. Padahal lanjut Lydia loh kali dia. Agak sedikit melanggar aku saya. Menyimpang. Menyimpang ya Bu ya Lanjut. dari peraturan GKI ya. Saya lanjutin lagi ya. Sampai di mana tuh? Oh ya, misalnya itu Abraham. Terus kalau nanti bilang Yakub itu istri 4 malah gitu kan. 4. Ada yang tahu nama-namanya? Saya nggak perlu ngetes lagi lah ya. Dari 4 itu ada berapa anaknya coba? Anaknya 12 cowok dan 1 cewek gitu kan. Ini dari 4 istri yang berbeda. Wih, mantap, bener-bener Kak. Tadi siapa yang jawab? Jennifer ya? Oh, bagus. 12 suku Israel kan nanti. Betul. Wah, hebat ini, udah bisa nih. Jadi penatua. Ya, nah terus kalau kita lihat, kita masih lihat itu secara utuh teman-teman gitu kan. Nggak bisa cuma dilihat dari sisi, oh itu poligami, jadi boleh. Enggak gitu. Karena misalnya dalam cerita Abraham, pada akhirnya Abraham harus mengusir istri keduanya itu dengan anaknya yang Ismail itu gitu kan. Ya, itu kan sesuatu yang menimbulkan luka misalnya. Itu kan sesuatu yang kita bisa lihat itu tidak adil gitu. Dalam hal itu perempuan menjadi korban juga, anaknya juga menjadi korban gitu ya. Dan kalau ditarik ke dalam sejarah yang lebih jauh lagi, itu kemudian jadi salah satu juga sumber konflik gitu antara dua agama yang berakar juga dari tradisi Abrahamik gitu. Terus kemudian kita juga bisa lihat lagi nih yang Yakub yang 12 cowok dan 1 cewek gitu ya. Itu juga nggak kalah ribetnya, itu nggak kalah kacaunya kan gitu. Bahkan saudara sendiri sampai dibuang nih si Yusuf gitu kan. Dibuang, dijual, tadinya mau dibunuh, nggak jadi dibunuh. Kalau dibunuh kan mereka nggak dapat untung apa-apa, ya udah dijual aja, mereka dapat untung lah gitu. Dan itu kan udah kacau nih, masa saudara sendiri tega sih ngejual saudaranya kan gitu. Coba di sini yang bersaudara 2, 3 gitu, terus kita dijual sama kakak kita gitu kan, agak gimana gitu kan misalnya ya, dijual sama kakak sendiri itu kan
menimbulkan luka yang dalam banget gitu loh. Dan itu kan sebetulnya berakar dari relasi yang sangat tidak adil di dalam pernikahan-pernikahan poligami mereka gitu. Manusia nggak bisa adil kok. Yakub itu paling sayang sama Rachel, yang lain dia enggak gitu ya. Yang lain sedikit-sedikit lah gitu. Paling sayang ya yang dia nomor satu kan Rachel. Makanya kenapa dia sayang banget sama Yusuf, karena Yusuf lahir dari Rachel. Nah, ini saya satu contoh teman-teman untuk melihat bahwa perlu pemahaman yang benar gitu. Perlu pemahaman yang benar tuh yang utuh, yang bukan hanya berdasarkan secara harafiah gitu ya. Perlu satu konteks yang utuh gitu. Perlu melihat pembelajarannya. Jadi kalau di Alkitab kita melihat kenapa Alkitab itu membuka gitu ya. Ibaratnya itu dibilang tuh kan tokoh-tokoh Alkitab juga diperlihatkan cacatnya mereka gitu ya, dalam tanda kutip, ketidaksempurnaan mereka itu justru supaya apa? Supaya kita belajar dari kegagalan mereka juga gitu. Kegagalan mereka dalam menaati firman Tuhan, kegagalan mereka dengan apa yang menjadi orang yang seharusnya setia pada nilai-nilai yang Tuhan inginkan, Tuhan ajarkan gitu. Kita lihat aja Daud juga. Daud itu raja yang dikenal sebagai raja yang membawa Israel pada kejayaan gitu. Dia raja yang selalu dihormati. Tapi sebetulnya juga Alkitab kan mencatat dia ngambil istri orang loh gitu kan. Dia ngelirik Batseba dan dia jatuh hati dan dia ngambil aja itu pada istri prajuritnya. Tidak cukup sampai di situ, untuk menutupi perbuatannya dia sampai merancang gitu ya, berstrategi gimana caranya supaya Uria ini bisa mati di medan perang. Ini kan matinya seolah-olah tuh kayak mati yang wajar, tapi sebetulnya dia setting. Gitu. Ini sebetulnya juga untuk mengajak kita melihat bahwa ya ada kesalahan-kesalahan juga, ada kegagalan-kegagalan mereka. Tetapi bagaimana kita justru belajar untuk tidak jatuh seperti mereka misalnya. Nah, butuh pemahaman yang utuh dulu supaya kita tidak salah, tidak keliru dalam mengaplikasikannya gitu. Mengaplikasikan pemahaman itu tadi gitu. Ya, kalau kita aja di pemahamannya aja udah nggak tepat, pemahamannya aja kita udah salah paham, gagal paham, ya pasti aplikasinya itu udah ngaco gitu kan. Misalnya begitu ya. Sehingga kalau kita juga ngelihat ini sebetulnya, karena itu kenapa bahkan pemahaman kita sendiri sebetulnya juga perlu untuk kita evaluasi. Kita analisa juga, benar nggak sih pemahaman kayak gini? Perlu diuji dengan pemahaman yang lain gitu ya, perlu diuji juga dengan konteks di sekitar kita gitu. Nah, kita perlu belajar supaya paham dan paham supaya tidak salah dalam mengaplikasikan. Nah, makanya kenapa teman-teman sekalian, kalau kita bicara soal berakar, memahami firman Tuhan ya, gimana pun kita berusaha untuk memahami firman Tuhan juga gitu. Kita bicara soal pertama teks gitu ya, sumbernya teks Alkitab. Teks Alkitabnya pernah nggak kita baca? Ini bukan ngomong soal sebanyak apa juga sih sebetulnya ya gitu. Karena banyak baca juga belum tentu kemudian kita menjadi lebih bagus dalam mengaplikasikan gitu. Tapi ya gimana kita mau mengaplikasikan kalau dibaca aja nggak pernah gitu ibaratnya gitu. Bukan hanya sekedar soal sering atau banyaknya membaca, tetapi bagaimana kita juga memahami maksudnya. Nah, teks itu kemudian kita interpretasi, kita pahami secara utuh ya. Diinterpretasi, bukan hanya secara harafiah gitu. Misalnya ada teks Alkitab yang bilang kalau matamu yang berdosa gitu ya, ini matamu yang membawa kamu jatuh dalam dosa lah ibaratnya gitu. Yesus pernah bilang gitu, cungkilah matamu. Kalau tanganmu yang membawa kamu dalam dosa, terus penggalah tanganmu. Itu kan nggak bisa juga diterapkan secara harafiah gitu ya. Terus kalau tiba-tiba mata kita melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat misalnya, terus masa kita mencungkil mata kita begitu saja, kan enggak gitu. Misalnya dari mata kita kemudian kita mengingini milik orang lain gitu kan, misalnya dari mata kita menginginkan pacar orang gitu, suami orang, istri orang, terus kita cungkil mata kita, kan enggak. Butuh interpretasi bahwa teks-teks itu nggak bisa dibaca secara harafiah begitu saja. Nah, dari interpretasi itu, pemahaman itu gitu, yang harus dikaitkan juga dengan konteksnya secara utuh, dari situ kita melakukan aksi, yaitu mengaplikasikannya tadi.
Nah, aksi kita, aplikasi kita itu perlu kita refleksikan lagi nih, apakah aksi kita sudah tepat? Apakah tindakan kita ini sudah betul? Ya, apakah kita itu sudah sesuai gitu? Apakah kita berlandaskan kasih tadi misalnya? Baru kemudian makanya kita lihat lagi, oke, apakah itu yang dimaksudkan oleh teks Alkitab? Nah, selalu upaya itu tuh harus selalu berjalan. Oleh karena itu selalu dikaitkan juga dengan pengalaman hidup kita sehari-hari, sebetulnya nggak bisa dilepaskan juga dari itu gitu. Baik cara kita membaca teks Alkitab maupun cara kita menerapkannya itu justru harus selalu didialogkan dengan pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Nanti kita bisa diskusikan, bisa bahas lebih dalam ya. Jadi Tuhan itu berkomunikasi lewat firman-Nya di dalam Alkitab, kitab suci kita, maupun juga lewat pengalaman sehari-hari. Bahkan dalam pengalaman yang paling absurd, paling sulit yang kita lalui itu juga ada hikmat Tuhan loh yang bikin kita belajar gitu ya. Minimal gini sih, misalnya kita gini ya, misalnya kita ngelihat orang nih, ngelihat orang yang kalau ngomong tuh kata-katanya nggak enak gitu kan. Lihat orang tuh yang kalau ngomong tuh ngegas mulu gitu. Seenggaknya kan di situ aja kita belajar untuk kita nggak jadi orang yang kayak gitu gitu kan. Misalnya tuh sesimpel itu, sesederhana itu kita mengkomunikasikan firman Tuhan juga. Kita melihat firman Tuhan juga itu ada dalam pengalaman hidup kita sehari-hari yang juga bisa membuat kita belajar. Justru malah bagaimana firman Tuhan itu perlu dipertemukan, perlu didialogkan lewat pengalaman kita di keluarga, pengalaman kita di tempat kita bekerja gitu. Jadi bukan hanya bicara soal kesibukan atau aktivitas kita di dalam lingkungan gereja saja gitu ya. Tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Nah, kalau kita bicara soal berakar tadi, kalau kita sudah bisa berakar kuat, dibentuk lewat pengalaman-pengalaman yang bahkan paling absurd yang mendewasakan kita itu ya teman-teman, baru di situ kita akan bisa terus bertumbuh dan jadi berkat. Dan kalau kita bicara soal jadi berkat itu kalau menurut saya, jadi berkat itu sesederhana kita tuh jadi teman kantor yang bisa kooperatif, jadi pebisnis yang nggak curang, ya. Atau jadi pelanggan yang bisa tetap respect sama barista, sama pramusaji di tempat kedai kopi gitu. Jadi berkat itu bukan hanya melulu soal kita melayani, beraktivitas di gereja saja, tapi ya sesederhana ini gitu. Ini pengalaman yang harusnya menjadi lebih jelas di tengah masa-masa sekarang kita nggak bisa ketemu secara langsung di gereja kan gitu. Justru kita WFH gitu ya, kita kerja di rumah, kita beribadah dari rumah dan sebagainya, tapi kita sulit untuk bertemu langsung di gereja kan gitu. Nah, jadi berkat itu justru ya paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, sampai di sini dulu mungkin kita bisa perdalam lewat diskusi gitu ya. Nanti misalnya mau slide yang mana kita bisa perdalam, kita bisa geser lagi ke slide yang tadi gitu. Oke, saya balikin ke Nanas ya. Ya, boleh. Iya, dibalikin, Kak. Boleh teman-teman. Ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Ada? Belum ada. Oke, coba ya tadi. Akbas, ini dulu deh, Kak. Tapi benar sih kalau tadi kata kali dia kayak jadi berkat tuh sebenarnya nggak susah. Nggak, maksudnya bukannya susah dalam arti menggampangkan, tapi kayak maksudnya nggak usah kayak kita membawa firman untuk orang lain atau kita ada orang gitu teman kita malas-malasan renungan, ayo lu renungan dong gitu. Tapi ya sesimpel ya itu sih, jadi kayak bagaimana caranya membuat teman kita tuh mensyukuri apa yang dia punya. Itu kan kayak udah salah satu kayak berkat juga kan, kayak ketika misalkan Natasha tadi kejebak macet. Iya. Kejebak macet. Tapi dia tadi bingung kan. Aduh, siapa nih? Gimana nih, Nas? Mau jadi MC-nya nih? Gue belum pulang nih. Itu gimana nih kejebak macet ya kan? Kali dia. Sekedar bantu Natasha walaupun kurang persiapan, pasti Tata juga ngerasa kayak, ih,
terberkati ya, maksudnya kayak Sangat, simple sangat. banget, tapi kayak jadi kayak ada yang Bersyukur ngebantuin banget nih sih. di saat Parah di saat kesulitan ya nggak sih Tak? Jadi kayak banget. saling backup, apalagi di saat-saat pandemi kayak gini gak sih Kak? Kayak misalkan nggak tahu kalau misalnya di Muara Karang misalkan nih, misalkan Hari atau Jennifer terus-terusan jadi pelayan Tuhan, sekedar ada yang ngebantuin dikit aja partnya, itu kayak udah kayak berkat banget nih, ya nggak sih? Kayak banyak hal banget sih yang bisa kita ambil. Tapi tadi aku pengen tanya apa ya Kak? Yang si Blooms itu tadi, taksonomi. Oh, oke, kita ke sana Blooms ya. taksonomi coba ya. Ya, misalnya bagian mana nih? Sorry. Terkadang tuh ketika kita udah menganalisa dan mengevaluasinya itu, dan untuk meng-create kadang-kadang tuh apa ya, mungkin kayak piramida gitu kali ya, semakin kita naik ke atas tuh ya semakin sulit gitu. Nggak semudah kita cuma hanya mengerti dan mengaplikasinya, tapi terkadang untuk apa ya, untuk ya mencoba mengevaluasi diri tuh hal yang sulit sih. Mungkin makanya jadi kayak piramida ke atas gitu kali ya. Dia semakin Iya sedikit benar-benar. orang-orang yang Aku juga sampai ke atas gitu. Ya nggak sih, ya kan? merasakan itu. Ya, ini nih sebetulnya nih Kayak nggak problem. sadar gitu. Ini tuh sebenarnya problem ini nggak sih? Problem pendidikan di Indonesia mungkin ya gitu, atau pendidikan ini bukan hanya soal pendidikan di sekolah sih, tapi juga di gereja, di rumah gitu, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebanyakan kita itu kan pinter di teori. Mungkin ya, kita punya teori-teori yang kuat, pemahaman-pemahaman. Atau bahkan kalau zaman dulu lagi pelajarannya lebih kayak kehafalannya yang kuat gitu. Tapi begitu suruh mengaplikasikannya aja, jangan sampai belum sampai ke analisa dan mengevaluasi sampai meng-create sesuatu yang baru gitu ya. Mengembangkan, create itu sebetulnya mengembangkan ide gitu ya. Untuk konteks atau menerapkan dalam situasi yang berbeda misalnya. Nah, belum sampai ke situ aja, kita bagian mengaplikasikannya aja kadang udah susah kok. Teman-teman nonton film pendek ini nggak sih yang pakai bahasa Jawa sih? Nggak tahu ya, Rumi nggak? Yang Butejo itu loh yang sempat viral, yang aku sempat nonton nggak? Film Tilik itu kan. Terus Tilik. Terus ada quote-nya Butejo yang jadi ini banget, sering jadi orang ngomongin gitu, meskipun secara kata itu nggak benar sih. Secara kata tuh kan nggak ada bahasa itu, tapi yang dia ngomong gini nih, jadi orang tuh mbok yang solutif gitu kan gitu. Maksudnya orang harus bisa kasih solusi nih. Itu kan sebuah sindiran kepada kita semua sih sebetulnya. Banyak di antara kita gitu ya. Saya juga mungkin, kita semua itu, kita tuh banyak berpendapat gitu ya. Kita tuh bisa berkomentar, ini yang benar, itu yang benar, harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Kepada pemerintah, kepada gereja misalnya gitu kan, kepada masyarakat kita tuh bisa banyak mengkritik, harusnya begini, harusnya begitu gitu. Soal pemahaman gitu dan sebagainya ya gitu. Tapi kita pernah nggak sih berusaha untuk memberikan solusinya gitu ya, misalnya yang memang beneran solutif gitu ya, bukan hanya ngomongin hal-hal yang idealis nih, harusnya kayak gini, harusnya kayak ini, enggak, tapi memang based on idenya tuh apa, idealnya tuh kayak gimana, tapi kita juga ngelihat di lapangannya tuh seperti apa, sehingga itu tuh bisa diterapin gitu. Itu kan nggak gampang memang gitu, dan nggak gampang, nggak semua orang bisa atau mau sampai ke sana gitu, karena itu kan butuh proses kemauan berpikir untuk lebih dalam, belajar lebih sungguh, dan mau lihat lapangan juga, mau terjun ke lapangan juga kan, ibaratnya gitu. Nggak cuma belajar teori aja, nggak cuma textbook aja. Sebetulnya tuh problem bersama kita sih, aku rasa ya. Kita kuat di teori, tapi giliran suruh aplikasi mungkin susah gitu. Kan banyak ya, mungkin di lingkungan kerja kita juga mungkin banyak yang kayak gitu ya. Harusnya kerja tuh gini, harusnya gini-gini, apalagi kita punya rekan atau teman kantor yang kayak gitu tuh mungkin ada juga, tapi nggak bisa kasih solusi. Ya terus gimana kalau ada masalah gitu, begitu ditanya, ya gimana ya gitu kan. Kita banyak ketemu juga mungkin orang yang kayak gitu di mana-mana. Cuman balik lagi sih, oleh karena itu makanya kalau kita ngerasa ada yang kurang sesuai dengan itu,
Misalnya ketika kita mengaplikasikan sesuatu lalu kita analisa itu kok rasanya kurang tepat, kayak kita balik lagi, berarti kan pemahamannya perlu, mungkin ada yang perlu dibenerin lagi. Nah, oleh karena itu perlu sih sebetulnya kita membiasakan untuk tidak hanya sampai pada titik soal understand, apalagi cuma remember gitu ya, tapi coba memikirkan kalau kayak gini itu caranya gimana sih mesti menerapkannya gitu. Kalau di gereja misalnya kita rapat gitu ya, atau kita evaluasi pelayanan tahunan, belajar untuk tidak hanya mengkritik misalnya, tetapi mencoba mengarahkan, memberi bantuan tadi misalnya, kasih solusi gitu misalnya. Ya jadi kasih ya tadi ya, misalnya kayak contohnya, di Komsel atau persekutuan doa ini nih kadang susah karena misalnya masih belum pada pulang kerja atau apa. Nah, kita kan bukan cuman akan ngomong harusnya begini, harusnya begitu gitu, tapi kan mesti bisa juga kasih, oke, solusinya apa sih? Kalau nggak bisa jam 7 ya berarti kita harus mundurin jam 8, kan hal-hal sesederhana itu ya. Kalau yang ini nggak bisa tugas, oke, berarti siapa yang bisa bantu handle? Dan hal-hal seperti itu tuh kan kita berusaha untuk memberikan solusi juga terhadap persoalan-persoalan yang ada gitu. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Tadi saya pengen tanya. Apa, Kak? Oh, dari saya deh, mungkin gini. Nah, tadi kan kaitannya ke soal gimana sih kalau ada masalah gitu kan. Nah justru sebetulnya masalah itu juga jadi kayak menguji gitu ya. Masalah itu kan menguji kekuatan kita gitu kan. Angin itu menguji seberapa kuat pohon itu berakar misalnya. Gitu. Justru masalah atau kesulitan itu juga bisa menjadi bahan evaluasi kita sebetulnya gitu, untuk melihat aku nih udah berakar kuat belum sih gitu toh, atau aku nih gampang goyah gitu misalnya ketika ketemu dengan masalah gitu, atau misalnya ketika kita ketemu dengan nilai atau pemahaman yang berbeda gitu, itu kan sebetulnya juga menjadi evaluasi juga buat kita untuk melihat apakah saya ini udah punya pemahaman yang benar belum sih gitu. Nah, aku pernah ketemu ada satu teman gitu, karena dia bekerja di lingkungan yang majemuk ya, secara budaya, secara agama dan sebagainya. Nah, satu kali terus dia bilang ke aku, agama Kristen tuh nggak logis ya gitu, kok rasanya nggak masuk akal. Misalnya dia bilang Tuhan kok mati, Tuhan kok disalib dan sebagainya gitu. Dia mendapatkan informasi itu dari temannya yang beragama berbeda dan mengatakan itu ke dia gitu. Nah, dari ngobrol-ngobrol kemudian baru tahu bahwa ya gimana kamu bisa memahami kalau ternyata dia sendiri porsi untuk belajar kekristenan, belajar firman Tuhan tuh masih kurang gitu. Gimana dia punya pemahaman yang kuat soal iman Kristen gitu ya, kalau dia sendiri punya porsinya tuh kurang gitu. Nah, itu baru ketahuan dari ketika ngobrol lebih dalam lagi gitu. Ya ternyata ketika misalnya aku kasih ayat dari mana, oh ternyata ada ya ayat yang bilang kayak gitu. Nah, berarti itu kan sebuah tanda kalau dia sendiri masih kurang nih dalam belajar. Nah, jadi kita nggak bisa dong kemudian mengatakan misalnya firman Tuhan tuh nggak benar gini-gini loh. Orang kita aja jangan-jangan kitanya yang sebetulnya belum belajar dengan sungguh-sungguh gitu misalnya. Nah, ada teman-teman yang juga mungkin mau sharing soal betul sih, aku jadi teringat sih, Ya udah, aku boleh. Ya apa, coba, ntar kita bahas bareng-bareng. Tapi aku jadi kayak sih, bener kata kali dia. Kayak sesimpel gini sih, kayak misalkan temen aku bilang, Tuhan mana tahu, Ci, misalkan aku bergumul tentang hal ini gitu. Tuhan mana tahu, kan aku suka lupa berdoa gitu. Terus saat itu aku cuma menanggapi kayak gini sih, nggak menanggapi kayak gini gitu, maksudnya kayak
maksudnya Tuhan tuh tak terbatas loh. Maksudnya Tuhan tuh gak terbatasi ruang dan waktu gitu. Maksudnya nggak melulu kalau kita ngomong A, Tuhan bakal dengar A. Tapi ketika kita emang hati kita bilang B, Tuhan tahu kok. Tuhan tuh yang paling tahu dan mengenal kita. Dan ketika ngomong tentang berakar ini, ya aku melihatnya seperti kayak apa ya? Bagaimana kita menanggapi Tuhan yang kita kenal itu loh, Kak. Kayak misalnya kita tuh seperti kalau misalnya kita doa gitu, doa Bapa kami gitu ya. Tuhan tuh seperti Bapa kita di sorga gitu, walaupun nggak kelihatan wujudnya di bumi. Gimana, Nas? Ya gimana ya? Ketika kita mau ngobrol A, kita mau ngobrol B, atau nggak misalkan aku ngomong sama Papa aku asli di bumi gitu, ya pasti dia tahu lah anaknya suka apa, pengen ketika itu berakar di dalam diri aku gitu. Ketika aku sadar dengan penuh kesadaran, ya tidak ada yang tersembunyi dari Bapa kita itu di sorga itu, nggak ada yang tersembunyi lah. Kayak di situ baru titiknya ngerasa kayak, iya nih kayak ini berakar nih kayak gitu deh. Ya nggak sih? Coba Tata gimana Tata? Gimana? Yang lain mau nanggepin dulu? Tata. Kalau aku sih, aku mau sharing aja sih. Mungkin kayak kalau ngomongin soal berakar dalam Tuhan, tadi aku suka banget sih sama quotes-nya, maksudnya yang tadi Kak Lydia di PPT yang sebelumnya itu, yang Tuhan berkomunikasi melalui firman-Nya di dalam kitab suci maupun pengalaman sehari-hari. Bahkan di dalam pengalaman paling absurd dan sulit yang kita lalui ada hikmat Tuhan. Itu benar-benar kayaknya itu terjadi di dalam kehidupan aku ketika aku benar-benar percaya bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa di dalam hidup aku. Jadi mungkin kalau boleh sharing sedikit, kayaknya dulu tuh aku yang benar-benar apa ya, dulu bisa dibilang aku tuh pas SMP ke SMA tuh aku kan udah Kristen sejak lahir ya Kak. Cuman aku tuh kayak belum berakar gitu, kayak ya udah aku Kristen dan apa ya, kayak baru bener-bener merasakan pengalaman Tuhannya tuh mungkin setelah bener-bener sebelum CD gitu deh Kak, kayak SMA gitu. Dan emang itu benar-benar terjadi karena pengalaman yang absurd pada masa itu tuh aku kayak bisa dibilang aku tuh waktu itu SMP SMA kayak sekuler kali ya kayak. Sekuler tuh kayak dipisah gitu kan ya Kak antara kehidupan duniawi sama iya, kayak aku beragama, aku tahu, tapi aku dalam kehidupan sehari-hari kayak ya udah gitu, kayak ya udahlah nggak apa-apa kali, ya udahlah ini nggak apa-apa kali gitu loh Kak, kayak nggak, maksudnya tidak mengimani secara dalam bahwa ya sebenarnya harus ikut ajaran Tuhan gitu. That's why aku suka banget sih sama yang quote Kakak tadi, pengalaman paling absurd, karena jujur waktu itu pertama kali aku benar-benar merasa bahwa Tuhan tuh ada tuh dari pengalaman absurd banget Kak. Jadi dulu tuh kayak apa ya, dulu tuh aku kayak lagi desperate banget mencari barang hilang. Jadi waktu itu kayak SMA 1 deh. Kalau nggak salah SMA 1, SMA 3 gitu, aku bener-bener kayak udah desperate banget dan kayak, aduh Tuhan tolong banget ini, apa ya, kayaknya sesuatu yang lumayan berharga deh. Kayaknya HP deh Kak, aku lupa banget. Itu kayaknya nggak bisa lepas dari itu kan, dan itu kayak udah desperate banget dan nggak tahu kenapa kayak, aduh Tuhan please banget dong, ini kayak please banget HP aku hilang. Itu kan zaman-zaman ABG, labil-labil gitu ya Kak, kayak nggak bisa hidup tanpa HP. Terus kayak, Tuhan please banget, aku pengen banget nih HP tuh bener-bener ketemu, tolong. Itu kan absurd banget ya Kak, kayak iya kali minta Tuhan tuh kayak gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa kayak di momen itu tuh kayak ada ketemu gitu, kayak rasanya tuh kayak wah gila nih karena kuasa Tuhan gitu. Itu aneh banget sih. Terus absurd yang kedua, itu emang masih bocah kali ya, masih SMA. Aku lagi pengen datang ke acara gitu Kak, terus kayak itu tuh hujan dan aku tuh kayak nggak tahu kenapa aku minta ke Tuhan gitu, kayak boleh nggak Tuhan please banget jangan hujan, please jangan hujan banget dong, karena itu bener-bener kencang banget hujannya dan nggak tahu kenapa pokoknya desperate gitu deh, akhirnya minta tolong ke Tuhan. Dan itu kayak terjadi, kayak tiba-tiba berhenti Kak. Dan aku menganggap lama-lama tuh kayak, wah gila ya beneran, kayak gila kayak Tuhan tuh ada deh, percaya deh gitu. Nah itu lama-lama mungkin kayak apa ya, step by step tuh jadi makin mendalami Kak. Jadi kayak
mungkin waktu itu kalau aku masih ingat kayak masih remaja, kita yang SMA tuh pernah ini nggak sih kayak jadi liturgos gitu. Kayak dulu kan kayak masih ya kali seorang Natasha gitu liturgos kayak nggak mungkin banget nggak sih Nas? Terus kayak Iya. Taunya ngambil komunikasi terus kayak kuliahnya. iya itu parah banget sih, terus kayak ya udah deh kayak nggak tahu di SMA itu Terkejut kayak aku mulai tuh. ada iya kayak ya udah deh kenal jadi liturgos nggak apa-apa ntar latihan gitu. Terus kayak ya udah oke. Nah mulai dari situ kayak mulai apa ya kayak mulai muncul gitu Kak, kayak bibit-bibit dan pengen tahu Tuhan lebih dalam lagi gitu, berakar di dalam Tuhan. Terus mulai dari situ tuh tapi nggak stuck di situ doang dengan hal-hal yang absurd itu tadi sih Kak, cuman lebih yang kayak ketika aku kan mungkin minta sesuatu ya, kayak mungkin pengen kuliah di luar tapi kayak kok nggak dikasih Tuhan. Kan ada tuh Kak kayak suka baca ayatnya yang kayak mintalah maka kamu akan diberi. Itu kan udah dikasih tuh yang kemarinan yang kayak apa ya, yang hujannya diberhentiin, HP-nya diketemuin, kayaknya wah gila ini bener banget ayat Alkitabnya. Tapi lama-lama oh ternyata nggak cuman minta doang ya, tapi ternyata ada ayat lain lagi kayak harus bekerja keras dan berdoa juga, nggak cuman minta doang. Lama-lama tuh jadi kayak ngelit aku untuk mau tahu firman Tuhan lebih dalam lagi sih Kak. Itu benar-benar dari pengalaman absurd itu yang SMA itu. Mungkin itu kali ya yang bisa aku sharing. Aku suka banget sih yang tadi kali dia cantumin yang di PPT itu. Itu benar-benar terjadi. Sampai sekarang pun juga suka masih sih. Hal-hal kecil gitu kayaknya Tuhan tuh ada gitu di situ. Pengalaman gitu ya. Aku jadi dari share-nya Natasha, aku jadi keinget pengalaman ketika aku justru di awal kuliah, masuk kuliah teologi. Kalau bisa dibilang, di mana aku pernah mengalami fase yang aku nggak bisa berdoa bahkan gitu ya. Aku jadi kayak masa ini kayak aku justru mempertanyakan imanku sendiri gitu ya. Aku tuh masih bisa percaya nggak sih sama Tuhan yang selama ini aku bisa percaya gitu. Jadi kayak kalimatnya tuh kayak gitu ya. Aku tuh nggak bisa sampai aku tuh nggak bisa berdoa gitu. Karena aku mau berdoa, doanya gimana ke siapa gitu. Itu tuh justru terjadi di masa-masa aku pertama-tama masuk teologi gitu. Waktu itu salah satunya juga ada apa ya? Ada masalah juga sih gitu. Jadi adik sepupu aku itu didiagnosa sakit yang waktu itu dibilangnya sakitnya langka gitu kan. Baru lahir gitu, baru berapa bulan, adik sepupuku tuh didiagnosa sakit kayak gitu. Meskipun pada akhirnya setelah dicek lagi baru ketahuan kalau ternyata tuh ada kesalahan diagnosa. Itu pun juga rasanya gemes gitu. Nah, ketika baru tahu bahwa dia didiagnosa sakit yang langka itu, di situ tuh aku jadi kayak ngerasa, Tuhan kenapa sih kok begini banget? Itu rasanya kayak susah banget dipahami gitu ya, karena baru kali itu terjadi gitu. Baru kali itu aku nemuin kayak gitu tuh di keluarga besarku. Nah di masa-masa itu aku mau berdoa nggak bisa gitu. Kayak rasanya tuh bangunan gambaran tuh kayak diruntuhin gitu kan. Ibaratnya kayak selama ini kita percaya, ibaratnya kayak kita percaya sama orang, percaya sama temen, terus ternyata temen kita itu nggak seperti yang kita gambarkan gitu kan, nggak seperti yang kita pikir selama ini, itu kan kayak diruntuhin kan, kayak brek gitu. Nah di titik itu, tapi itu justru menjadi sebuah pengalaman yang menurutku berharga untuk membentuk sih gitu. Membuat aku punya kesempatan untuk memikirkan kembali gitu. Bukan kemudian karena aku jadi nggak percaya atau kecewa sama Tuhan, terus aku nggak percaya Tuhan, terus ya udah aku pergi aja gitu ya, aku ngilang aja gitu, aku ngejauh aja sekalian, atau aku cari alternatif yang lain gitu ya, misalnya gitu. Terus bukan begitu, tetapi kemudian yang aku belajar adalah ada satu titik di mana aku menyadari bahwa jangan-jangan cara aku memahami gitu, cara aku mengenal Tuhan lah yang mungkin masih setengah-setengah gitu. Cara aku pemahamanku tentang Tuhan aja yang mungkin aku perlu belajar lagi dan dalami lagi, lebih kenal lagi Tuhan tuh gimana sih sebetulnya gitu. Apakah kita bilang Tuhan itu baik gitu ya, Tuhan itu berkuasa kalau dia hanya memberikan semua keadaan yang positif aja gitu. Artinya maksudnya apa, kita tuh baru bisa bilang Tuhan tuh sayang sama kita kalau semua yang kita alami itu semua baik gitu, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan gitu kan. Jadi pengalaman itu justru membentuk
untuk jadi kayak gitu. Jangan-jangan caraku untuk mengenal Tuhan gitu ya, pemahamanku tentang Tuhan tuh yang belum utuh gitu. Nah, karena ada di titik itu, sehingga cara melewati masa-masa itu adalah dengan berarti ya perlu belajar lagi nih. Perlu memahami lagi nih gitu, perlu baca lagi, perlu cari tahu lagi sebetulnya apa sih maunya Tuhan gitu. Apa sih yang firman Tuhan ajarin ke kita gitu. Apakah Tuhan itu apakah Tuhan yang sayang sama kita itu berarti kita kemudian nggak pernah mengalami penderitaan dan sebagainya. Jadi justru pengalaman-pengalaman begitu tuh mendorong untuk makin pengen tahu, makin pengen belajar. Nah, mungkin teman-teman sendiri ada yang punya pengalaman sharing bisa soal ini atau soal hal lain yang masih terkait. Apa sih kesulitan dari teman-teman untuk bisa berakar misalnya? Apa sih kesulitannya? Aku ingin mendengarkan. Ada yang mau share gak nih? Share. Kalau kemarin sih Agnes, tapi benar sih kalau kata kali dia selain dari baca kita dari pengalaman itu kan. Gue rasa gue sinting sih, kayak pengalaman tuh ya makanya itu sih mungkin yang men-trigger aku untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi tuh ya karena pengalaman iman yang aku rasain itu ketika di pandemik ini, di pekerjaan, relasi, semuanya gitu loh Kak. Terus kayak kalau aku baca, misal kalau kata Natasha tentang yang carilah maka engkau mendapatkan, itu kayak aku tuh benar-benar terketuk banget sama ayat yang ini. Kayak apa yang tidak pernah dilihat ataupun didengar oleh manusia dan tidak pernah pula timbul dalam pikiran manusia, itulah disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Kayak I never imagine gitu loh, kayak nggak pernah terpikirkan kayak kok bisa ya, kok Tuhan izinin masalah itu terjadi di hidup aku, kok Tuhan izinin ya misalkan orang tua aku sakit, orang tua aku kesusahan uang atau apa gitu, kok Tuhan izinin ya. Tapi itu mungkin yang Tuhan izinkan untuk membuat aku lebih sayang sama mereka, untuk lebih ngelola uang aku, untuk lebih perhatiin sekeliling aku dan gak cuma fokus sama diri aku sendiri. Tapi ketika tadi misalkan bagiannya mengevaluasi diri dan meng-create something itu baru kayak jelek gitu loh Kak, kayak Tuhan tuh baik banget itu. Pada akhirnya pun Tuhan akan mengembalikan segalanya, segala sesuatunya semula dan lebih ditambahkan lagi gitu. Kayak misalnya sesimpel kemarin tuh aku ulang tahun Kak, ya kan. Terus habis itu kan kayak ya pada kirim-kiriman lah apalah gitu kan. Terus kayak kemarin tuh tiba-tiba ada yang kirim aku donat, gak ada nama. Nah, tapi donat ini tuh beneran aku mau dari dulu. Merek Gordon gitu. Terus kayak gak semua orang tahu merek ini. Terus sampai aku telepon ke temen aku yang bilang mau beliin donat ini juga gitu. Temen aku bilang, gila ya, kok gue berasa kayak disadap ya WhatsApp-nya ya. Siapa yang tahu lagi kalau gue mau beliin ini? Siapa ya? Terus kayak, iya ya siapa ya? Terus kayak ternyata yang ngirimin aku itu temen aku yang lagi di Paris gitu. Maksudnya yang kayak jauh banget gitu. Dan jarang ngobrol, tiba-tiba ngirimin exactly apa yang aku mau dan emangnya temen aku juga mau pesenin gitu. Terus kayak, gila ya Tuhan tuh bener-bener kayak tahu banget gitu, maksudnya Agnes lagi pengen apa, Tuhan kayak bener-bener gak pernah kebayang gitu loh Kak, kayak ya itu sih susah banget, bener asli susah banget. The Miracle of Donut ya? Iya, Miracle of Donut ya, karena ya itu sih kayak nyampe ke evaluasi dan membuat itu parah sih. Kali dia kalau kapan lah Kak kita sharing-sharing. Ini anak-anak udah kebanyakan denger sharing aku, ntar bosan. Pengalaman itu parah, paham. Apa ya? Pengalaman tuh jadi lebih kuat sih, tertanam di memori kita ya. Iya benar. Refleksi yang lebih kuat lagi, makin kuat. Oh ya, mungkin satu lagi ya soal berakar supaya kita bisa berakar kuat tuh kita mesti punya komunitas sih gitu. Komunitas yang juga membantu kita untuk bisa berakar kuat. Kayak ibaratnya gini deh, tanah tuh kan gampang longsor kalau pohonnya tuh jarang gitu kan.
pohonnya jarang. Dan kalau udah longsor kan ya otomatis pohonnya juga ikut kelepas kan, kecabut dari tanah gitu. Nah, tanah itu jadi nggak gampang longsor ketika ada pohon-pohon yang lain juga gitu, yang juga tumbuh di sekitarnya gitu, supaya bisa menguatkan tanah itu dan pohonnya juga nggak gampang kecabut gitu. Belajar dari tadi kayak sharing dari temen aku tadi yang temen aku yang dapat pengaruh-pengaruh gitu ya dari agama yang berbeda gitu dan sebagainya. Dia diajak itu karena dia sendiri juga kurang, dia nggak punya komunitas sih, jadi kan memang dia tumbuh dia ada karena lingkungan pekerjaan itu dan dia nggak punya komunitas. Dia di satu tempat yang dia nggak bisa punya komunitas untuk bertumbuh secara iman dan sebagainya gitu. Pekerjaan dia membuat dia dalam kondisi seperti itu. Nah, oleh karena itu penting banget sih sebetulnya dan masa-masa sekarang ini tuh kayak jadi pelajaran banget buat kita bagaimana ketika kita nggak bisa ketemu secara langsung, kita tetap memelihara komunitas kita gitu ya, komunikasi kita satu sama lain gitu ya. Dimana meskipun kita berjarak, meskipun kita di tempat yang berbeda, kita tetap punya ikatan, tetap punya komunikasi. Kalau kita sering komunikasi, kita bisa se-server kan gitu. Kayaknya Theo mau ngomong. Aku mau sharing nih. Asik. Ya. Oke. Aku tertarik di tema ini ya teman-teman. Thank you banget Kak Laura udah share. Bagiku bicara soal berakar, aku selalu mengingat aku yang dulu masuk ke teologi, karena tadi kalau orang bicara soal pengalaman pertama kali masuk teologi, aku juga mengalami, mungkin ini siklusnya kali ya, ketika tahun-tahun pertama, kita tuh ngerasa kayak bener-bener bingung gitu ya, ini yang gue pelajari, pertama ada orang yang terlalu sibuk dengan segala tugas yang terlalu banyak gitu ya, sampai lupa bahwa iya ya kok gue jadi kebanyakan belajar, baca buku, tapi lupa misalnya menjalin relasi yang ya personal dengan Tuhan, mungkin lewat doa atau lewat saat teduh dan lain-lain gitu. Ada juga orang yang kaget dan terpesona dengan itu, wah gue baru tahu nih, gila keren banget apa segala macam, jadi kayak wah kayak jadi excited, tapi kemudian tenggelam dalam dunia pemahaman. Jadi dia seneng bahwa dia tahu banyak, tapi wah iya ini keren banget, udah tahu aja cukup gitu. Dan contoh-contoh lainnya kalau mau dijabarin ada banyak gitu ya. Nah, aku salah satu masuk yang ke kategori kedua, dan lebih parahnya menjadi congkak gitu ya. Kayak ketemu misalnya datang habis ini hari Minggu ibadah dengar pendeta khotbah tuh kayak apa sih nih gitu kayak. Aneh nih dia nggak baca nih teorinya sih ini, dia nggak baca nih bukunya sih. Aku jadi kayak wah gitu ya. Apakah itu berakar? Pertanyaannya. Iya, benar. Nah, ini yang kemudian bagiku menjadi persoalan. Ketika berakar menjadi membuat kita jadi kayak pokoknya jadi sombong, jadi yang pokoknya harus gini gitu loh, yang gue pelajari kayak gini gitu, yang gue tahu kayak gini. Begitupun kita gitu ya, maksudnya kayak enggak pokoknya gue pernah dengar khotbahnya si ini tuh kayak gini, kalau iman tuh kita tuh harusnya gini, yang diomongin dia salah atau apa segala macamnya. Ini jadi berakar benar, tapi nggak kayak tidak berhikmat lah, kira-kira begitu maksudnya. Nah, bagiku ya itu ya, kalau misalnya kesulitannya berakar mungkin teman-teman bisa share, tapi aku coba menyoroti kesulitannya ketika kita sudah berakar gitu ya. Jangan-jangan kita malah sulit untuk mengembangkan itu menjadi laku iman gitu. Kita tahu nih gitu ya, kita hafal, oh iya harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, tapi sehari-harinya kita menjadi orang yang nggak ini gitu loh, nggak mengaplikasikan apa yang kita tahu itu, nggak menerjemahkannya itu ke dalam relasi kita dengan sesama, dengan apa segala macam. Kalau tadi dia sharing di PPT gitu ya, kita nggak jadi rekan kerja yang friendly, dan kita nggak jadi maksudnya itu nggak muncul di dalam laku hidup kita sehari-hari gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita udah ketemu sama yang namanya masalah gitu ya. Tuhan kan gue udah belajar banget nih, gue udah kurang berakar, apalagi coba sampai masuk tanah, sampai ke lapisan-lapisan yang paling dalam gitu ya, apa segala macam kalau mau ini gitu ya.
gue udah berdoa, gue udah baca ini, gue udah sekarang ibadah gara-gara pandemi udah bisa 5 kali gue atau apa segala macam. Contohnya gitu lah, maksudnya misalnya gitu ya. Ketika kita mengalami sebuah masalah, kita kemudian loh kok Tuhan gini ya atau apa segala macamnya. Nah, bagiku harusnya, ya oke lah, bukan harusnya, ini salah juga, keliru juga. Apa ya? Kita bisa menjadi sungguh-sungguh berakar kalau kita benar-benar bisa mengangkat sebuah refleksi yang baik. Tadi yang kalau Kak Lydia tadi share, ada kalau misalnya tadi ya pola memahami teks gitu ya, sampai kepada sebuah refleksi gitu ya. Refleksi itu kan bagaimana kita mencerminkan atau melihat sebuah peristiwa atau fenomena tertentu dan menemukan Tuhan di dalamnya. Kira-kira bahasanya seperti itu. Nah, itu bagiku menjadi berakar yang ini ya, yang baik bagiku seperti itu. Kita sungguh-sungguh berakar kalau kita benar-benar bisa melihat Tuhan di dalam sebuah persoalan. Nah, aku tadi karena maksudnya asik ya ngikutin diskusinya, aku langsung coba ngubrek-ngubrek sebuah tulisan dan aku akhirnya menemukan ini keren, ini cukup keren bagiku. Aku ada sebuah semacam refleksi gitu dari seorang teolog namanya Richard Rohr. Dia bilang kalau kita kan jatuh ke bawah ya. Nah, dia punya penarik, dia bilang falling upward gitu ya. Jadi jatuh ke atas gitu. Jatuh ke atas tuh kayak gimana ngelawan gravitasi atau apapun. Nah, dia melihat bahwa seorang yang beriman tuh ketika menghadapi masalah tuh falling upward. Dia jatuh, tapi ke atas. Maksudnya apa jatuh ke atas? Maksudnya jatuh ke atas itu adalah ketika dia menyadari bahwa ya kejatuhan ini pun adalah sebuah pertama sesuatu hal yang sangat manusiawi begitu ya, semua manusia jatuh gitu. Kayaknya nggak semua orang, nggak ada seorang pun yang nggak mengalami itu. Semua mengalami kejatuhan, apapun bentuknya, beda-bedanya. Pokoknya dia selalu bisa mengalami, oh ya saya sedang terjatuh, saya sedang down sekarang gitu. Tetapi orang yang berakar adalah dia yang melihat bahwa ketika saya jatuh, justru saya ke atas. Ke atas tuh maksudnya apa? Karena ketika dia terjatuh, dia menemukan bahwa oh gue mengingat Tuhan gitu. Jadi dia nggak ke bawah, dia malah ke atas gitu. Dan ketika dia tahu bahwa oh iya, ternyata kejatuhan ini atau masalah ini malah membuat gue tidak turun ke bawah tapi malah ke atas, gue semakin masalah ini malah membawa gue kepada Tuhan gitu ya. Ini kan cuma orang yang berakar, kira-kira menurut gue cuma orang yang berakar yang bisa ngomong seperti ini. Ketika gue terjatuh, gue malah ke atas karena ketika gue punya masalah itu malah membawa gue kepada Tuhan gitu. Padahal bukan kepada hal yang lain. Nah, itulah laku iman gitu. Ketika kita jatuh, kita mengingat Tuhan dan kita menyadari bahwa oh ya hidup ini fana sekali saya, ini rapuh sekali saya, rentan. Seberiman-berimannya gue, rajin-rajinnya gue saat teduh, berdoa dan segala macam, jatuh aja gitu. Dan yang menariknya lagi, orang yang berakar, kalau aku coba kaitkan gitu ya dengan pemahaman ini, adalah orang yang menyadari bahwa kejatuhan ini sangat biasa, tapi juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk untuk menjadi diri yang lebih baik. Gitu. Orang kejatuhan selalu melihatnya sebagai kesialan. Wah ya gue lagi kacau, gue sial nih, dosa apa ya gue yang gue lakuin, apa gue punya salah sama orang atau apa segala macam. Coba kalau pola pikirnya kita ubah dengan melihat bahwa oh ternyata masalah ini pun adalah cara Tuhan untuk membuat gue masalah ini menjadi sentuhan-sentuhan Allah di dalam kehidupan gue gitu. Ini menjadi cara Allah menyapa gue atau cara apa. Tanpa kemudian kita melihat bahwa ini Tuhan sedang menginginkan gue karena gue salah apa segala macam. Itu nggak masalah juga. Berarti kita mengingat gue ternyata ada salah gitu. Itu juga seorang yang berakar yang bisa melihat seperti itu. Nah, tapi baik pula untuk melihat bahwa ketika kita punya masalah, ini menjadi cara Tuhan kok gue jadi ingat lagu cara Tuhan mengasihiku ya. Maksudnya ya itu benar juga gitu. Ini menjadi cara Tuhan untuk menolong. Jadi terindah yang disinari Tuhan. Jadi pengen nyanyi. Tadi mau ketawa. Karena cara Tuhan mengasihiku. Sangat relate dengan Ignite dia. Ya. Sangat relate dengan lagu Kidung ya. Ya, oke lanjut. Maksudnya
ketika kan gue jadi nggak konsen nih gara-gara tadi nih. Jadi ke distract ya Bapak Ibu, mohon maaf. Itu menjadi caranya untuk melihat bahwa Tuhan tuh ada juga loh gitu loh. Tuhan nggak pernah sedikit pun menarik diri dari kita gitu, meski bahkan di tengah persoalan sekalipun. Nah, dari ini juga aku berefleksi sendiri nih, maaf ya agak panjang. Aku sering sekali menemukan di masa-masa pandemi ini orang nulis di Instagram too blessed to be stressed gitu ya. Benar juga gitu loh refleksinya. Gue terlalu apa ya, tertekan, gue apa ya, apa terjemahan yang pas dari itu ya, gue sungguh diberkati untuk gue terlalu diberkati untuk menjadi stres ya, kira-kira apa sih blessed to be stress ya, apa tak bahasa Inggrisnya tak? Iya, kebalik ya, to be blessed to be stress sih, bukan sih gitu ya? Gue terlalu terberkati untuk never stress ya. Maksudnya karena lu stres jadi lu terberkati. Nah, itu yang mau aku coba tawarkan. Yang sering kita lihat kan, gue terlalu oh ya, mari kita dengarkan. Mari. Tewas ya gue nawarin ya. Ya begini Bapak Ibu, saya menawarkan. Ya, kita dengarkan Theo. Iya. Jadi orang selalu berpikir, oh gue terlalu diberkati untuk jadi stres gitu ya. Kenapa gue harus stres? Gue ini diberkati gitu. Kenapa nggak kita melihat ya, stres itu adalah tanda kalau kita diberkati. Ketika kita sadar, ketika kita terjatuh, ketika kita mengalami tekanan, itu semakin membuat kita mengingat Tuhan, semakin membawa kita kepada Tuhan. Maka stres menjadi cara untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Dan itu buat gue laku iman yang sangat baik sekali, dan kita nggak bisa berpikir seperti itu kalau kita nggak berakar. Gitu. Ya, gitu aja sih. Thank you. Itu susah banget ya, Teh, ya nggak sih? Maksudnya iya banget prosesnya. Maksudnya susah gitu, kayak nggak bisa wow seminggu habis itu kita langsung kayak gitu. Saya butuh 1 tahun loh buat kayak gitu. Terus kayak butuh up and down lagi, dijatuhin lagi, terus kayak ada Tuhan lagi, tapi kok kayak kecewa lagi sama diri sendiri gitu nggak sih? Benar-benar sering kayak naik turun ya, ingat ragu. Iya benar. Istighfar gitu loh kayak. Istighfar. Dari yang ngomongnya istighfar ngelus gitu ya, sampai ngomongnya gitu, istighfar. Sampai kidung cara Tuhan ngasih aku. Benar tadi sih kata Theo, kalau menjadi berakar gitu, jadi radikal tuh bukan radikal dalam konsep terus kayak ngerasa yang paling tahu, paling bener, dan jadinya malah kayak nggak punya dampak yang baik ya dalam relasi kita dengan yang lain itu. Makanya kan temanya juga roots in love gitu ya, berakar di dalam kasih. Dan kalau kita kebayangin tanaman lagi gitu kan, tanaman itu kan dia berakar supaya dia bisa bertumbuh, dan ketika dia bertumbuh dia berbuah, dan itu jadi berkat gitu. Bukan cuma sekedar soal dia tumbuh ke dalam aja akar doang gitu. Kalau dia cuma jadi akar doang yang tumbuh ke dalam juga ya terus ngapain gitu maksudnya ya gitu. Ya dia cuma tumbuh buat dirinya sendiri pada akhirnya gitu, tapi dia tidak punya dampak untuk lingkungannya, untuk sekitarnya gitu. Jadi mesti kita juga berpikir bahwa oke, kita berakar itu supaya apa kan gitu. Kita berakar itu untuk apa buat sekitar kita, lingkungan kita gitu misalnya. Ya, terus sama yang kedua tadi bener ya, kadang-kadang tuh masa-masa sulit itu malah bisa jadi satu masa di mana ternyata kita itu mengalami pertumbuhan di situ gitu ya. Kita build up di situ gitu ya. Kita dibentuk lewat situasi-situasi susah itu bisa jadi gitu ya. Terus kita jadi orang yang lebih bertumbuh, lebih baik lagi dari sebelumnya misalnya. Kak Yael kayaknya mau mantap. Bersabda. Kaget gue. Kak Yael mau bersabda gak? Lagi mau suruh anak tidur. Oh. Ya, thank you banget Lydia, thank you banget Theo. Dan apa yang kalian alami juga aku alamin gitu. Dan bahkan sampai 10 tahun pelayanan tetap lebih dari 10 tahun nih. 14 tahun pelayanan pun masih up and down. Bukan hal yang mudah untuk
untuk terus menjaga stabilitas akar kita, karena justru makin ke bawah makin susah kan, akar tuh makin ke bawah makin turun ke bawah juga makin susah, makin berat, makin gelap dalamnya, dan ketika kita tumbuh ke atas pun anginnya makin kencang. Jadi teman-teman, ketika kita ngomongin berakar, jangan pikir nanti ketika kita udah berakar hidup makin mudah, justru hidup makin susah, makin berat, makin banyak tantangan, makin banyak yang bikin kita keluarin air mata, kita keluarin rasa sesal, rasa marah, rasa kecewa, tapi justru itu yang menguji seberapa dalam akar kita. Semangat teman-teman. Betul. Hidup adalah sebuah ujian ya teman-teman ya, proses ujian yang tanpa akhir. Selalu kita diuji setiap waktu sama Tuhan. Aku cerita. Menarik. Ini baru sesi 2 nih, baru tahap kedua nih teman-teman ya. Masih ada tahap ketiga, keempat, dan kelima sampai kita berbuah, baru berakaran pasti udah sulit ya. Yuk, kenapa Kak Selin? Boleh Kak Selin, gimana Kak Selin? Gue masuknya telat hari ini karena ada komsel dulu di gereja gue. Tapi di akhir dan di ujungnya ketika kalau orang ngomong begitu, terus gue jadi kepikiran satu hal. Hai Kak Laura, ini Selin. Jadi jangan kaget ketika aku ada di Muara Karang, aku memang ada di mana-mana gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau ngomongin berakar ya tadi tanah itu kan kita makin ke dalam makin kuat gitu ya. Tapi aku ngebayanginnya pas Tiael ngomong sama Theo ngomong, dan itu apalagi tadi ngomongin soal the magic of donut gitu ya, the miracle of donutnya Agnes, itu aku jadi mikirin soal manjat gunung sih teman-teman. Jadi waktu aku SMA itu aku kan ada yang namanya krisis percaya diri ya. Terus aku mempertanyakan kenapa sih aku lahir begini dan seterusnya dan sebagainya gitu. Terus sampai di titik dimana oh ya udah oke, Tuhan aku terima dengan kondisiku begini, let's do something different with this, karena yang situasinya yang nggak bisa aku ubah. Tapi setelah ini Tuhan mau apa sama aku gitu, aku pikirnya seperti itu. Lalu setelah itu aku ngobrol sama banyak orang, dan di masa SMA itu Tuhan kasih aku teman banyak gitu ya, udah mulai kenal banyak pendeta juga pada saat itu, dan mereka bilang begini, Selin, kamu itu sudah berhasil panjat gunung yang satu, makanya kamu bisa jadi kayak gini. Tapi jangan senang dulu, katanya gitu. Jangan senang dulu karena ada gunung lain yang harus kamu daki selanjutnya. Atau kalaupun tidak, kamu harus menolong orang lain sampai di titiknya kamu. Itu. Terus berikutnya lagi, jangan pernah berpikir kalau kamu hidup itu kamu bakal enak gitu ya, maksudnya. Karena kalau ngelihat pengennya enak, nggak akan dapat enaknya. Tapi lihatlah betapa Tuhan menolong kamu dalam masa-masa sulitmu dengan kehadiran orang-orang yang mengasihimu dengan caranya Tuhan. Dan dari situ aku lihat, oh iya ya, gitu. Dan memang kalau tadi Theo ingat dengan cara Tuhan mengasihiku, dan ini yang aku mau bilang, cara Tuhan mengasihi kita adalah walaupun kita sulit melaluinya, berbagai peristiwa hidup, tapi ya percayalah, itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan, dan dengan kasih itu kita juga makin mengasihi sesama, gitu sih. Thank you Kak Laura, thank you semuanya. Terima kasih buat sharingnya. Oke. Mantap teman-teman semua ya. Hari semakin malam tapi hari tetap sentosa.
Paling-paling ya Anda memang Mungkin ada lagi yang mau berbagi dengan Boleh, kita Har, boleh. malam pualam, hari har, ini. pualam, har, pualam. Udah Cipalang udah kelar. Udah. Oh, siap. Udah Coba ya? dibuka Udah, YouTube-nya. linknya Dibuka mana linknya. linknya? Linknya Dibuka mana? Oh, linknya. oke, sip. Thank you. Tadi kalau orang ngomong soal tentang pentingnya komunitas di saat-saat seperti ini sih memang menurut aku bener sih bahwa apalagi situasi juga lagi pandemi kan, dimana jadi semua jadi serba sulit. Mungkin ibaratnya bahasa kasarnya gitu, kita karena ibadah di gereja aja kadang mungkin bisa kayak pas khotbah tuh udah ngantuk gitu, kayak bawaannya udah aduh ini kayaknya kok mulai ngalor ngidul, mulai ngawang-ngawang gitu, apalagi di rumah gitu. Oh enggak mengacu ke yang mana kok. Cuma maksudnya pasti ada satu momen di mana kayak kalau kadang-kadang kita ibadah di gereja mungkin kita nggak kusuk gitu kan, apalagi di rumah gitu loh. Jadi pasti ibaratnya spiritualitas kita juga pasti kadang-kadang bisa jadi mandek gitu loh. Tapi puji Tuhan sih, maaf sekalian promosi, sejak ada komsel di pemuda, di remaja, doa malam juga kita lakuin Kak setiap malam. Merasa ini sih kayak merasa mulai bersama-sama kita mau berakar gitu sih, jadi merasa kayak terberkati lah gitu. Kayak dulu mungkin kayak sekadar ikut kayak oke deh ikut deh karena juga program-program kita sendiri, masa kita nggak ikut itu. Tapi pada akhirnya menyadari bahwa kayaknya memang ini mungkin salah satu cara dari Tuhan untuk mendekatkan kita di jemaat-jemaat yang ada di pemuda, yang ada di remaja, dan juga pengen kita sama-sama belajar gitu loh. Ibaratnya mungkin berawal dari misalnya aku misalnya dikasih penguatan sama Caknes gitu ya, kayak misalnya Caknes sering bagiin renungan atau apa gitu, sampai akhirnya kayak jadinya mungkin aku bisa yang meneruskan itu gitu ke adik-adik lain gitu loh. Jadi dulu ingat banget tuh kayak ada kayak hampir tiap malam dulu kayak Caknes santap dulu dia kirim link santapan rohani kayak santap dulu kalau belum, ayo. Terus kadang-kadang aku ingatin nih mamam. Jadi gitu sih, merasa sangat bersyukur Tuhan masih bisa memberikan kita sebuah komunitas di tengah-tengah situasi yang sulit kayak gini gitu. Kalau aku mau kasih tanggapan sedikit dari sharingnya. boleh. Thank you Hari, aku jadi diingetin. Teman-teman mungkin aku nggak tahu sih, tahu atau mungkin ada yang tahu, ada yang baru tahu atau gimana. Kalau dulu itu kan aku pernah praktek pelayanan di GKI Muara Karang ya, sekitar 4 atau 5 bulanan deh sebelum jadi pendeta waktu itu, masih calon pendeta. Jadi satu hal yang buat aku dan aku belajar sekali dari GKI Muara Karang dan itu sangat berkesan itu adalah komsel yang waktu itu masih ada gitu, KTB ya, dulu KTB apa ya? Bilangnya KTB apa komsel ya? KTB kali ya? KTB ya, kelompok tumbuh berempat, berlima, bertiga, berdua. Ya, dulu kan ada KTB yang usia remaja, usia pemuda, ada cewek, ada cowok tuh, ada masing-masing jenjang seumurannya gitu ya. Biasanya teman-teman ini kan seumuran gitu. Dulu aku ikut yang lebih seringnya sih ikut yang namanya agak ini banget sih, yang KTB yang Pretty Woman. Ada grupnya dulu namanya Pretty Woman. Nggak sih, ya aku belajar dari sekarang itu adalah komselnya, KTB-nya gitu. Tadinya aku tidak terlalu yakin bahwa KTB, komsel itu masih bisa nggak sih, masih perlu nggak sih gitu ya. Maksudnya karena dulu tuh kayak apa, zaman aku sebelum itu tuh kayak kesannya tuh kalau di kesanku tentang KTB komsel tuh seringkali malah jadi kayak ajang judgement gitu kadang-kadang ya, judgement yang cuman kayak di situ orang tuh dituntut untuk hidup kayak seolah-olah kita nggak boleh gagal gitu sebagai manusia gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Jadi kayak dulu aku berpikir begitu, tetapi di Muara Karang aku belajar ternyata punya KTB itu asik gitu, punya komsel itu asik ya, meskipun nggak gampang memang ketemu, nggak bisa selalu ketemu tiap minggu kan, dengan macet, dengan tugas kuliah, tugas kerjaan sebagai teman-teman. Tapi aku salut sih di tengah segala kesibukan itu teman-teman tuh masih mengupayakan, dan justru di dalam KTB dan komsel itu aku banyak belajar bahwa itu adalah kesempatan untuk kita tuh bisa mengkomunikasikan pengalaman sehari-hari tadi. Kalau bukan hanya pengalamannya Hari Sentosa gitu ya, tapi malah sehari. Jadi kan
kalau khotbah sih menurutku gini sih ya. Kalau khotbah tuh kan lebih ke satu arah gitu ya. Kalau kita dengar khotbah tuh kan kita dengar satu arah. Terus kita mesti refleksikan sendiri gitu. Nggak ada ketika hari Minggu kebaktian itu kan kita nggak punya kesempatan untuk share balik pengalaman kita di kebaktian itu, nggak mungkin gitu kan, di tengah-tengah pendeta khotbah terus kita saya mau sharing kayak gitu ya, saya mau sharing gitu Pak Mul atau Pak Roni gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi dengan Komsel, dengan KTB itu adalah kesempatan buat kita tuh bisa cerita, buat sharing masalah kita di kerjaan, masalah kita di keluarga, di kuliah dan sebagainya gitu. Nah, itu tuh justru di saat itulah aku justru paling belajar banyak tuh dari KTB di Muara Karang sih. Jadi ngerti kehidupan pergumulan anak Jakarta gitu ya, pergumulan teman-teman di kuliah, di kerjaan gitu. Ya karena jujur kan gini ya, kalau sebagai pendeta gitu kan kita nggak ngalamin tuh gimana kerja kantoran gitu. Kan gitu ya, pendeta GKI nih gitu, pendeta GKI kan nggak ngalamin tuh gimana kerja kantoran, gimana berbisnis, nggak boleh pendetaan gitu. Kuliah pun kan kami kuliahnya dengan anak teologi nih, bukan dengan lingkungan yang sangat majemuk dan beragam. Jadi belajar dari sharing pengalaman teman-teman tuh sangat berharga sih kalau buat aku gitu. Jadi melihat realitas secara lebih luas dan lebih utuh. So, kalau punya KTB, Komsel, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Mantap. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah ya. Hari sudah cukup? Cukup hari? Malam katanya. Udah cukup. Maksudnya ya, hari sudah cukup. Hari ini cukup, Komselnya maksudnya. Aduh, ibu. Baik teman-teman semua. Kali dia mungkin ada ini nggak closing statement, kata-kata, kalimat penguatan untuk semakin kita kuat di dalam berproses berakar ini, Kak? Apa ya, udah banyak aku ngomong. lagi. Ya, tetap berakar dan bertumbuh dalam komunitas di mana kita ada ya. Dan berakar itu supaya kita juga bisa punya dampak. Kita tadi kan aku bilang berakar kuat supaya kita bisa jadi berkat gitu. Bos, sudah bisa jadi tema lagi tuh ya. Berakar untuk jadi berkat. Mantap. Thank you buat Kalidia untuk materi yang disampaikan hari ini. Semoga teman-teman pemuda dapat mengerti dan dapat mengaplikasikannya ya di kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, yuk mari kita menutup mata kita dan menutup Komsel pada malam hari ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas anugerah-Mu pada malam hari ini dapat mengumpulkan kami bersama-sama di Zoom ini Tuhan. Melalui media online kami dapat berkumpul, dapat bersekutu bersama, dapat sharing bersama ya Tuhan. Tuhan semoga materi yang disampaikan oleh Kalidia ini dapat membentuk kami menjadi pemuda yang lebih baik lagi yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan kami mohon berkat-Mu di dalam setiap tingkah laku kami, di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan. Tuhan yang selalu menyertai kami dan selalu menerima kami di dalam kondisi apapun ini Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Tuhan sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan yang selalu lindungi kami. Dan semoga minggu depan juga kami dapat berkumpul bersama-sama lagi di Zoom ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you teman-teman udah ikut Komsel pada malam hari ini ya.